Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang divergensi dan Karel dari E. Divergensi, masih ingat kemarin waktu pertemuan pertama, divergensi itu apa dan Karel apa? Ini sebentar saya tutupin dulu. Nah, untuk mempelajari divergensi dan Karel medan E ini, kita mulai dari teorema Green dulu. Teorema Green. Ini Green ini nama orang. Nah, itu Green mengatakan bahwa integral del dot t kemudian d tau ini elemen volume sama dengan integral tertutup T ini vektor dA, ini elemen luas. Nah, kemudian teorema Stokes. Stokes bilang apa? Integral tertutup T dl sama dengan integral del cross T dA. Oke, ini vektor. Nah, untuk menyegarkan Anda bisa buka buku kalkulus ataupun fisika matematik teorema Green dengan Stokes ini. Nah, jadi apapun operator del didotkan dengan vektor apapun, nah kemudian dikali dengan dto, itu ini adalah elemen volume sama dengan integral tertutup T dot dA, Oke, kemudian Anda masih ingat E itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, ini kalau ke arah DR misalnya, ke arah R ini vektor satuan ya, yang menandai bahwa E ini mengarah ke R. Misalnya ini plus, nah ini R misalnya. Nah, ini berarti ini menunjukkan ke arah R. Jadi tidak ada harganya, hanya harganya 1 ini besarnya, cuman menunjukkan ke arah R. Oke, secara umum untuk kasus di mana muatan terdistribusi bukan muatan titik. Nah, bukan muatan titik, kita bisa tulis E 1/4 V epsilon 0 integral 1/R kuadrat dQ R. Nah, ini dQ, masih ingat nih dQ. Ini untuk kasus umum ya, bukan muatan titik. Nah, dQ ini masih ingat dulu kalau seandainya lambda sama dengan apa? dQ. Kalau ini dQ per dl, jadi muatan persatuan panjang. Nah, ini dia lambda. Kalau muatan persatuan luas, dA kemudian apa? Nah, kemudian tau. Kemudian muatan persatuan volume dV misalnya sama dengan apa? Rho. Nah, ini dQ per d volume luas. Jadi kalau seandainya ini ada panjang, ini panjang, ini di dalam muatan ini ada Q, totalnya Q misalnya. Nah, ini ada dA di sini, ada dl lah, dl. Nah, berapa besar muatan persatuan luas? Nah, lambda sama dengan dQ per dl. Nah, jadi untuk menyatakan ini kita bisa nyatakan dalam bentuk
lambda DL juga boleh nih dalam bentuk lambda DL. Nah, jadi ini secara umum persamaannya. Jadi kalau seandainya kasusnya adalah kasus muatan garis terdistribusi secara membentuk garis, begini. Nah, ini akan kita pakai E sama dengan 1/4 V epsilon 0 integral dq tadi. dq ini nih dia lambda dl per r kuadrat ke arah r. Nah, ini nanti harus Anda lihat hubungan antara dl dan r itu seperti apa hubungannya ya, karena kalau seperti ini kan tidak bisa kita integralkan ini. Di bawahnya r, di atasnya dl. Oke, kalau untuk kasus muatan permukaan, nah ini sama saja integral apa? Tau per r kuadrat kali dA r ke arah r. Kalau volume rho per r kuadrat d tau r. Nah, itu dia. Mudah-mudahan nampak kameranya, nampak tak? Oke, nampak. Tuh, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau dalam hal ini, misalnya DA tadi, EDA, yang mana? Oke, integral. Nah, coba. Nih, sempit kali nih papannya. Nah, jadi Anda harus gunakan apa namanya? Gunakan koordinat bola ya. Nah, jadi apabila ada suatu permukaan A dengan distribusi terkecil misalnya, nah kemudian permukaan tersebut ada DA, misalnya ini DA, 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 DA. Nah, jadi Anda untuk menembus permukaan itu maka total medannya, nah jadi total medannya itu adalah apa? Anda harus menggunakan misalnya DA, DA, DA di sini. Anda harus menggunakan koordinat bola nanti ya. Jadi masih ingat ketika kita belajar koordinat bola kemarin. Nah, kemudian coba kita lihat nih. Kita mulai lagi sini. Tadi itu pengantar aja. Kita mulai misalnya ini. Kita lihat teorema Green. Oke, coba bandingkan antara teorema Green dengan persamaan Gauss. Kemarin epsilon 0 integral EDA sama dengan Q enclosed. Masih ingat kan? Integral tertutup ini EDA. E dot dA sama dengan Q enclosed. Nah, kalau seandainya coba kita lihat persamaan Gauss ini persamaan Gauss yang umum, Gauss umum. Nah, integral EDA ini kan sama dengan integral ini kan sama dengan integral, kalau kita merujuk ke Green, E dito. Dito. Ini dia TDA. Ini tadi kita ganti dengan E. Nah, jadi integral dari persamaan Gauss. Coba lihat persamaan umum Gauss. Ini Anda kan sudah mahir ini dengan ini persamaan Gauss. Nah, ini vektor dot dA. Ini kan kalau tinggal tambah dikali dengan konstan. Nah, ini kan persamaan teorema Green secara umum. Nah, kita gunakan itu E dot dA. Nah, berarti T dot dA ini kan ini sama nih, T dot dA. Nah, ini jangan ditengok dulu ya, jangan ditengok dulu. Nah, ini kalau kita samakan dengan Green, ya kan del dot E d dot T. Nah,
yang ini ya. Nah kemudian Q and close, karena Q and close itu kan sama dengan integral rho d to. Nah Q and close ini dari mana dapatnya? Ini kan dari yang tadi, kalau persatuan volume berarti rho muatan persatuan volume Q per dq per dto. Nah yang tadi kan berarti Q, kalau kita mau cari Q berarti kan integral ini, berarti Q sama dengan integral rho dto. Nah ini dia. Oke. Nah Q enclose, jadi kalau kita rubah ini Q enclose menjadi ini, jadi apa dia? Integral E dto sama dengan Q enclose tadi, rho. Ada pula alarm. Matikan alarm, tutup. Rho dto. Ini dia. Oke. Kemudian berarti ini sudah ada ini sudah ada ini. Nah ini letak aja sini nggak apa-apa nih. Nah, letak saja situ. Nah berarti ini del dot e dot ini kan bisa di apa? Integralnya bisa dibuang. Nah ini letak di sini. Nah, oke, rho berarti tinggal apa? E sama dengan rho ini muatan persatuan volume per epsilon 0. Ini habis ya. Nah ini adalah divergen E itu sama, berarti divergen E itu ada nilainya. Kemarin kan masih ingat menyebar, divergen itu kan arti fisiknya kan adalah menyebar. Jadi kalau seandainya sebuah titik, sebuah bentuk kemarin, nah masih ingat kalau kayak gini, nah ini ada nilai divergennya nih. Nah ini ada nilai divergennya. Tapi kalau kayak gini kemarin tak ada nilai divergennya, nah dia tak menyebar. Nah jadi divergen E sama dengan rho bagi epsilon 0, itu divergen E. Oke, nanti soal-soalnya kita tengok di apa ya, di diskusi Google Classroom nanti. Nah kemudian kita masuk ke Karel sekarang, Karel E. Karel E. Nah atau apa, kalau Karel itu, kalau ini kan divergen kan ini divergen E. Kalau Karel cross, nah ini Karel ya. Karel E itu sama dengan apa? Sebenarnya nggak perlu dijelaskan, Anda pasti tahu, bisa menebak itu apa. Karel E sama apa? Ini pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena E itu kan menyebar. Mana ada E melingkung? Nggak ada E yang melingkung kayak gini nih. Dari pusat sini, misalnya dari sumber sini, ini plus, melingkung dia kembali ke situ, nggak mungkin. Jadi makanya Karel E itu pasti sama dengan 0. Jadi kalau seandainya Anda sebuah fungsi E dalam bentuk apa, jadi misalnya dalam bentuk fungsi misalnya, nah Anda karelkan dia, Anda crosskan dengan apa nih, dengan operator del di crosskan dengan E, nah itu akan sama dengan 0. Jika 0, nah berarti terbukti kalau Karel E itu sama dengan 0. Jadi kalau seandainya divergen E ada harganya, nah berarti
divergen sesuatu, misalnya ada harganya, nah berarti dia adalah sebuah medan ya. Kalau Karal berarti del cross E sama dengan 0, ini misalnya sebuah fungsi, nah berarti dia juga sebuah medan E. Tapi kalau seandainya ada nilai del cross E ada nilai, nah berarti dia bukan sebuah medan. Oke, untuk membuktikan ini kan secara logika tadi yang saya bilang apa namanya, Karal E itu kan sama dengan 0. Ini kan tadi kita buktikan secara logika dan nampak. Nah, kalau Anda mau buktikan secara matematis, Anda bisa coba sendiri ya. Coba sendiri. Itu tidak panjang angkanya, tidak seperti tadi. Angkanya hanya sekitar 3 baris atau 4 baris. Kalau Anda cek di buku silahkan, biar Anda juga bisa memahaminya sendiri. Oke, itu saja dulu. Nanti latihan-latihannya akan saya kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.